愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体居士弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩Maria师姐，感恩上人的开示。师兄师姐, mari kita melakukan doa bersama. Doa dimulai,师兄师姐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这才是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana.感恩kepada host ya pagi ini,感恩juga kepada tim Simpasiang. Kembali berjumpa dengan saya, Siung Sece Widiani. Kita akan memulai sesi kita dengan pembacaan intisari terlebih dahulu ya, Siung Sece. Nanti saya harapkan partisipasi Siung Sece untuk sharing Dharma bersama. Sutta Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta, episode 1751. Dengan ketenangan jasmania dan batinia masuk ke tengah orang banyak untuk memberikan bimbingan. Intisari berikutnya.
catatan tangan. Ketenangan jasmania adalah meninggalkan kehidupan awam dan membuang segala nafsu keinginan, menghentikan segala jenis kewajiban duniawi, hidup dalam lingkungan yang sunyi dan tenang, menjauhi perasaan yang mengikat, tidak melakukan satupun bentuk kejahatan dari tubuh. Inilah yang dimaksud dengan ketenangan jasmania. Intisari yang pertama. Bodhisattva Sada Paributa berbuat demikian, meskipun jasmaninya masuk ke tengah orang banyak, memberikan pujian setiap kali melihat orang. Engkau sekalian kelak akan mencapai kebudahan. Saya tidak berani meremehkan Anda. Ia menggunakan metode demikian di tengah orang banyak. Pelatihan diri seperti inilah yang harus kita pelajari. Ia telah meninggalkan nafsu keinginan duniawi, meninggalkan kehidupan awam, serta membuang segala nafsu keinginan. Untuk mencapai ketenangan jasmania dan batinia, kita harus meninggalkan kehidupan awam serta membuang segala nafsu keinginan, melepaskan hal-hal duniawi ini dengan sepenuhnya. Juga melepaskan segala nafsu keinginan di dunia ini. Kita telah melihat dunia ini dengan jelas, menghayati bahwa segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong, serta segala sesuatu yang terkondisi tidaklah kekal. Inilah kehidupan manusia, tidak boleh melekat dan mengejar apapun, maka harus melepaskannya. Melepaskan segala keinginan duniawi, kerisauan batin dan nafsu keinginan, meninggalkan hal-hal duniawi dan rasa khawatir, melepaskan segala keterikatan duniawi. Nah, intisari yang kedua, hidup dalam lingkungan yang sunyi dan tenang, hati kita selalu tentram. Kita tidak disibukkan oleh urusan duniawi yang melelahkan. Itulah makna dari hidup dalam lingkungan yang sunyi dan tenang. Bukan memberitahu kamu, kalian mau pergi menghindar, mencari tempat yang hening. Bukan seperti itu. Adalah batin kita. Batin kita senantiasa selalu harus seperti Bodhisattva Sada Paributa. Melihat kondisi tidak sampai mencemari batin. Orang memarahinya, orang mengejar, memukul. Beliau masih adalah bodhisattva dunia yang datang bermain, jalan menghindar, masih memuji dengan tulus, tidak berani meremehkan kamu. Kamu kelak akan mencapai kebudahan. Nah, ini adalah hal yang sangat agung. Sebenarnya bodhisattva Sada Paributa menghadapi kerumunan orang banyak adalah seperti bermain. Saya mendekati kamu, kamu menghindari saya. Saya memuji kamu, kamu malah berbalik memarahi saya. Seperti ini. Batin beliau tidak bisa terpengaruh oleh kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi tetap gembira. Sama halnya leluasa. Kerumunan orang banyak seperti saudara, menerima segala kondisi yang tidak menyenangkan seperti sedang bermain. Batin beliau tidak rumit, sangat sederhana, bagaikan hati bayi, adalah juga hati Buddha, adalah sifat hakiki yang tanpa noda. Next, intisari, ya, batin telah tenang, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya. Semuanya telah dijauhi. Melatih segala tindakan dari dayana dan batin tidak bercabang-cabang. Tidak melakukan satupun bentuk perbuatan jahat dari pikiran. Makanya dinamakan ketenangan batinia. Nah, kita lanjut dengan intisari yang ketiga. Intisari yang ketiga, kita harus menjaga ketenangan pikiran kita. Dan pikiran kita harus tetap tenang. Diusir oleh orang ataupun kita dimarahi, hati kita tetap sangat murni. Kita sepenuhnya menghindari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan lain-lain. Tidak akan tercemar di tempat ini. Sama sekali tidak akan. Bagaimana masuk dan keluar? Semuanya akan aman dan tenang.
terisolasi dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu, kita semua telah menjauh dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Semua yang dipraktekkan adalah pikiran yang murni, pemusatan pikiran yang baik sehingga kita tidak terganggu, tidak akan terpengaruh oleh orang lain yang akan mengganggu pikiran kita dalam melatih diri. Intisari selanjutnya. Intisari keempat berisikan, kita sebagai praktisi harus menahan diri dari melakukan semua perbuatan jahat karma pikiran manusia biasa. Jadi makanya dinamakan ketenangan batinia. Saya berharap kita semua berlatih ke arah ini. Ini adalah metode yang sering digunakan oleh Bodhisattva Sadapaributta di tengah orang banyak. Saya ingin terjun ke tengah orang banyak, tetapi saya mengisolasi keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan di antara orang banyak, serta melindungi hati kebenaran saya sendiri. Tetapi saya tidak ingin meninggalkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, meskipun diulangi di mana-mana, jika saya masih melihat seseorang, saya akan pergi memujanya. Saya sengaja terjun ke tengah orang banyak. Inilah tindakan Bodhisattva. Bodhisattva Sadapaributta sendiri melatih diri sampai memasuki kerumunan orang banyak yang begitu kompleks dan menggunakan metode ini untuk menuntun serta membimbing tanpa terpengaruh oleh kerumunan tersebut. Jadi inilah usaha yang sesungguhnya. Nah, kita lihat kembali lagi Suci untuk naskah sutra yang berbunyi bahwa Bodhisattva ini selanjutnya membimbing puluhan juta koti orang, memungkinkan mereka berdiam dalam Anuttara Samyak Sambodhi. Ini Sutra Teratai Bab 20 tentang Bodhisattva Sadapaributta. Intisari berikutnya yaitu intisari ke-6. Ya, Bodhisattva Sadapaributta mencari Dharma dan selanjutnya masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing orang-orang, selalu membuat mereka agar membangun arah menuju ajaran dari jalan benar dan berdiam dengan tenang pada jalan dari pencerahan sempurna yang tiada tara. Jadi beliau memupuk buah pencerahan tiada banding bagi diri sendiri dan orang lain, serta orang-orang jahat dapat terbimbing olehnya. Bodhisattva membimbing para makhluk untuk memasuki ajaran Bodhisattva dengan membabarkan sutra teratai. Kenapa? Karena sutra teratai dari Dharma yang paling dasar, setapak demi setapak, demikian dijalani. Menggunakan Dharma sejati, menggunakan Dharma perumpamaan, menggunakan kebenaran sejati, menggunakan Dharma duniawi, selapis demi selapis, demikian menuntun kita. Nah, sekarang pada bab Bodhisattva Sadapaributta telah menunjukkan bagaimana beliau menuntun para makhluk menggunakan metode semangat sutra teratai dan konsep pemikiran. Demikian menuntun kita masuk ke dalam. Jadi semua makhluk kelak akan mencapai kebudahan. Semua makhluk berjalan di jalan sutra teratai, yaitu dengan menapaki jalan Bodhisattva. Ya, suci seperti kita juga semua ya, menapaki jalan Bodhisattva, terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Kita lanjut dulu untuk intisari yang ke-6. Nah, jalan Bodhisattva adalah masuk ke dunia. Ya, ajaran Jingsi, salah satunya adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Adalah jalan kebenaran. Mazhab Seci adalah jalan Bodhisattva, di dunia adalah jalan Bodhisattva. Silsilah ajaran Jingsi adalah semangat. Itu adalah konsep pemikiran kita. Kita di dunia ini demi orang yang membutuhkan. Inilah makna utama, yaitu membuka pintu jalan pelatihan, sehingga menghadapi segala kebutuhan para makhluk. Kita semestinya telah melakukan yang semestinya dilakukan. Setelah melakukannya, sekarang masih harus diteruskan.
meneruskan terus harus mendampingi dengan benar, membuat semua orang lebih mengetahui panggilan jiwa, terus berjalan sampai pencerahan sempurna yang tiada tara, menaklukkan niat pikiran yang risau dan ketidaktahuan, menghapuskan semuanya dan berjalan menuju jalan yang murni. Bila kita dapat demikian menjauhi perasaan yang mengikat, bentuk kejahatan dari tubuh, segala kejahatan tidak kita lakukan, maka batin kita, pikiran jasmania dapat tenang. Semoga semua dapat memahami aspek pokok, makna dari pelatihan Sada Paributa. Next session. Ya, udah selesai ya, lumayan juga kan ya kepada tim host. Intisari yang sangat bagus ya session Seceh. Ada nggak nih session Seceh yang mau sharing? Saya minta partisipasinya ya. Oke, ini ada Vivi Liang Seceh. Cawan Vivi Liang Seceh, selamat pagi. Silakan Vivi Liang Seceh. Lama kita tidak berjumpa ya Seceh. Cảm ơn sư siêu sư chia. Cảm ơn Widiani sư chia. Naskah Sutra. Bodhisattva ini selanjutnya membimbing puluhan juta koti orang, memungkinkan mereka berdiam dalam anuttara samyak sambodhi. Orang-orang membangkitkan hati penuh rasa hormat, dan Bodhisattva Sada Paributa membimbing dan membantu mereka mencapai benih-benih dan juga mencapai kebudayaan di masa mendatang. Beliau membimbing ke arah menuju ajaran yang benar, berdiam dengan tenang pada jalan dari pencerahan sempurna yang tiada tara, dan membimbing mereka memasuki dharma yang benar. Inilah tugas Bodhisattva Sada Paributa sejak awal. Setelah melewati berapa koti kalpa, masih tetap satu garis dengan sutra teratai yang menakjubkan, yang dapat membimbing semua orang mencapai kebudayaan dan menggunakan kebenaran sejati, dharma duniawi, dan dengan semangat sutra teratai dan konsep pemikiran berjalan di jalan sutra teratai dengan menapaki jalan bodhisattva. Bodhisattva Sada Paributa ini mencari dharma dan masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing orang-orang dan selalu membuat mereka membangun arah menuju ajaran dari jalan benar dan berdiam dengan sempurna, dengan tenang dan jalan dari pencerahan sempurna yang tiada tara. Jadi dengan memupuk buah pencerahan yang tiada banding bagi diri sendiri dan orang lain, serta orang-orang jahat pun dapat dibimbing olehnya. Dan Bodhisattva Sada Paributa ini selama banyak kehidupan teguh menegakkan sutra teratai. Dan beliau selalu mengatakan semua makhluk kelak akan mencapai kebudayaan. Dan sepatah kata pujian tulus ini, bahwa setiap orang akan mencapai kebudayaan ini memiliki prinsip yang mendalam dan makna yang luas. Dan beliau telah memanfaatkan masa kehidupan dengan sepenuhnya hingga menjelang ajalnya. Beliau kembali menerima dan menegakkan syair-syair dari Sutra Teratai yang dibabarkan oleh Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Dengan tambahan kekuatan dari Dharma ini, beliau memperoleh jasa kebajikan berupa kemurnian dari 6 akar indera, serta penambahan usia untuk membabarkan Dharma, dan juga bisa menundukkan orang yang jahat, membimbing mereka agar mencapai jalan, yaitu jalan bodhisattva. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, Cảm ơn Vivi Liang Seceh. Sesiong Seceh, ada lagi yang mau sharing?
Bab ini sangat bagus ya Susi ya, menceritakan tentang seorang bodhisattva Sada Pariputta. Susi, saya tunggu. Oke, sambil menunggu, boleh ya saya sharing sedikit. Susiung Haliman sebagai host, boleh nggak ini nanti menampilkan foto yang saya kirimkan ya? Semalam ketika mempelajari materi dari Sutra Teratai bab 20 ini, saya mencari sedikit informasi mengenai Bodhisattva Sada Paributta ya. Saya membaca beberapa intisari yang mengatakan bahwa Bodhisattva Sada Paributta ini adalah Bodhisattva yang tidak pernah meremehkan orang, selalu mengatakan hal-hal yang baik ya, yaitu setiap orang akan menjadi Buddha, akan mencapai kebudahan. Jadi tidak berani meremehkan orang. Ada sedikit catatan dari ceramah yang saya petik ya, dari ceramah Master Chen Yen tanggal 6 Juli 2021 yang juga berkaitan dengan materi Simpasian kita hari ini. Jadi saya sedikit sharing, mengingatkan kita semua juga, Susi. Pada ceramah Master Chen Yen tanggal 6 Juli 2021 dengan judul Bodhisattva Dunia Mempelajari dan Memahami Dharma. Tadi diketahui bahwa catatan tangan pembahasan sutra hari ini mengatakan bahwa ketenangan jasmania adalah meninggalkan kehidupan awam, membuang segala nafsu keinginan, menghentikan segala jenis kewajiban duniawi dalam lingkungan yang sunyi dan tenang, menjauhi perasaan yang mengikat. Tetapi kembali lagi ya, Master mengatakan, tetapi kita adalah manusia. Dan manusia itu adalah makhluk yang memiliki perasaan. Bagaimana kita bisa menjauhi perasaan yang mengikat? Sedangkan untuk bersumbangsi sebagai bodhisattva dunia, kita harus memiliki perasaan. Dengan adanya perasaan, barulah kita bisa peduli terhadap hal-hal yang terjadi di seluruh dunia. Nah, tetapi walaupun kita memiliki perasaan, kita juga harus tersadarkan akan kondisi. Nah, supaya tersadarkan, kita tidak bisa melepas segalanya. Melepas segalanya berartinya tidak memiliki perasaan. Karena memiliki perasaan, kita pasti merasa khawatir. Jadi kita bisa merasa khawatir dan cemas. Ya, ini adalah petikan dari kata-kata Master di dalam ceramah Master. Nah, beliau Master juga mengatakan, saat sekarang kita begitu banyak ya, melihat kecelakaan ataupun bencana alam yang mendatangkan krisis bagi umat manusia. Di mana saja setiap tahun, kadang hampir setiap bulan juga kita mendengarkan ada saja bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang terjadi kenapa? Akibat ketidakselarasan 4 unsur alam. Dan tentu saja ini bisa menghancurkan berbagai bangunan dalam sekejap. Di dalam dunia ini terdapat banyak hal yang rumit yang harus kita lihat dan pelajari, sehingga batin kita bergejolak bagaikan ombak yang bergulung-gulung. Apa ajaran Buddha yang dapat menenteramkan hati kita? Kita harus melampaui keduniawian. Tentu ini tidak mudah ya, Susiung Suci. Kita harus melatih diri dan ini tidak mudah. Dalam melatih diri, apa saja yang harus kita lakukan? Kita harus membaca sutra, memahami dan mempraktekkannya. Jadi sutra yang kita pelajari harus kita pahami, harus kita juga praktekkan. Bukan hanya kita belajar, kita simpan sendiri tanpa kita mempraktekkannya. Jadi itu tidak bermakna bagi kehidupan kita. Nah, saat mempelajari prinsip kebenaran yang sebelumnya tidak kita pahami ya, kita meyakini dan kita berikrar untuk menyelami kebenaran tersebut dan mempraktekkannya tanpa keraguan. Nah, bukankah ini yang dilakukan oleh relawan kita? Master mengambil sebuah contoh, yaitu relawan tua di Taiwan ya. Banyak relawan yang sudah lansia dan sebenarnya mereka sudah bisa hidup dalam kondisi yang sangat nyaman. Namun melihat banyaknya sampah, Master kembali lagi
membahas mengenai pelestarian lingkungan. Sampah merupakan salah satu PR bagi kita semua, bukan hanya insan suci ya, bagi semua makhluk di dunia. Sampah itu menjadi PR, bukannya berkurang tapi malah bertambah setiap harinya. Nah, jadi para lansia ini melihat ya, sampah yang begitu banyak menumpuk dan diciptakan oleh masyarakat sekarang. Tanpa para bodhisattva daur ulang yang melakukan pemilahan di mana sampah ini akan ditimbun. Sekelompok bodhisattva lansia ini bersumbangsi ya dengan kesungguhan hati dan cinta kasih. Mereka merasa bahwa mereka masih berguna dan memperoleh sukacita darinya meskipun sudah usia lanjut. Mereka sangat berguna dan sangat bertanggung jawab menggarap ladang berkah yang ada, yaitu mendaur ulang sampah. Dengan berani mereka menggenggam kehidupan mereka untuk bersumbangsi bagi dunia. Mereka telah mengembangkan nilai terbesar dari kehidupan mereka. Ini adalah foto yang saya ambil ketika saya mencari informasi mengenai ceramah master ini. Nah, ini adalah beberapa lansia yang sebenarnya kalau mereka tidak terjun untuk melakukan daur ulang, mereka sudah hidup nyaman. Hanya di rumah menikmati masa tua. Tapi pengalaman saya juga melihat sendiri ketika saya dilantik komite tahun lalu, saya berkunjung ke salah satu daur ulang ya yang lumayan besar di Taiwan. Saya melihat sendiri loh, ternyata benar-benar para lansia yang melakukan daur ulang. Mereka sangat yungsin, sangat teliti. Bahkan saya merasa malu ya, ternyata pengetahuan kita tidak seberapa. Mereka memilah sampah bukan hanya sekedar memilah, oh ini mau dikategorikan sebagai apa, plastik ini dikategorikan sebagai apa, tidak. Sampai ada seorang laut busa ya, saya sempat berfoto, tapi fotonya mungkin terselip di handphone para sesiong yang lain. Nah, itu laut busa sampai membuat sebuah catatan yang sangat tebal sesiong suci. Di situ sampai dikategorikan begitu detail. Plastik aqua termasuk bagian apa, kertas ini termasuk bagian apa, kertas yang ada tulisan, kertas ada yang putih, semua digolongkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, dengan melihat mereka yang sangat yungsin, saya sangat terharu ya sesiung suci. Dengan usia yang sudah lanjut, yang seharusnya menikmati hidup, tapi mereka tetap keluar untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia ini. Nah, next boleh gambar yang berikutnya, sesiung. Master juga mengambil satu relawan yang sudah sangat lanjut usia ya. Kita lihat ada relawan yang pakai baju komite, yang rambutnya sudah berwarna putih, sesiung suci. Namanya adalah Chai Kwan suci. Nah, beliau ini lumayan sudah benar-benar sangat berkah ya, mendapatkan usia sudah sampai 100 tahun. Tapi beliau sangat terus semangat melakukan PL setiap harinya. Ya, jadi beliau bukan hanya itu, beliau terus membaca sutra dan mendengarkan ceramah master dengan tekun. Beliau terus belajar menyerap dharma ke dalam hati dan bersumbangsi. Kehidupan beliau ini sungguh sangat bernilai. Beliau mengatakan saat master menyuruhkan pelestarian lingkungan, ya sudah saya langsung mulai melakukannya. Hingga kini ya selagi sehat, saya masih melakukannya. Saya sangat berpuas diri karena memiliki tubuh yang sehat dan dapat menjalankan suci. Setiap hari ya beliau bersyukur menjalankan suci dengan penuh sukacita. Ini salah satu sosok yang bisa menjadi panutan buat kita semua ya sesiung suci. Nah, saat juga saya mau sharing satu sosok, boleh sesiung ada satu foto lagi yang terakhir. Nah, ini juga sosok dari relawan kami ya, salah satu relawan yang juga sangat yungsim di PL. Kenapa saya menjadikan sosok Diana Sucie yang ada di Sieli Cemara 1 sebagai panutan? Diana Sucie sebenarnya adalah relawan yang sudah sangat-sangat lama. Cuman ada satu waktu beliau itu tidak aktif. Walaupun tidak aktif di Suci, ternyata
beliau tetap mengumpulkan sampah daur ulang. Beliau ini bekerja menjahit jaring ya, jaring untuk menangkap ikan itu di Gabion, jadi di Belawan. Di Belawan sana begitu banyak sampah yang terdampar dan dibuang tanpa ada tempat sampah yang tertentu. Jadi beliau melihat, loh, kalau seandainya sampah ini tidak kita pungut, bukan dari diri kita sendiri, ini akan mengakibatkan banjir yang memang, walaupun daerah Belawan itu terkenal dengan banjir yang setiap hari, nah beliau ini merasa harus bersumbangsi. Tidak mengurangi, tapi setidaknya dengan satu gerakan kecil, beliau bisa ya mulai menyelamatkan Belawan dari kebanjiran. Itu impian beliau. Jadi Diana Setia ini mulai memungut sampah seorang diri sampai akhirnya dibantu oleh para pekerja yang ada di sana. Bukan hanya itu loh, beliau juga ya Diana Setia ini juga mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada para pekerja, menyadarkan mereka bahwa kalau dengan tindakan sembarangan membuang sampah, terakhir akibat banjir siapa yang mengalami? Juga mereka sendiri yang tinggal di pesisiran Belawan. Ini adalah sosok-sosok bodhisattva dunia ya, Yesus yang suci. Bukan hanya belajar, tetapi juga mereka mempraktekkan dalam kehidupan nyata, walaupun mereka tidak aktif di dalam suci. Nah, bodhisattva sekalian ya, Master selalu menyebutkan kita adalah sebagai bodhisattva. Apapun yang orang-orang lakukan, Bodhisattva Sadapariputta tidak pernah meremehkan, karena kelak semua orang juga akan mencapai kebudahan. Nah, kata Sadapariputta sendiri itu berarti tidak pernah meremehkan. Semangat inilah yang harus kita pelajari ya, sesiung secie. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, siapapun itu. Kita harus menghormati semua orang dan makhluk serta senantiasa mengucap syukur. Selain bersyukur dan menghormati, kita juga harus mengasihi. Jadi kita harus membangkitkan rasa syukur, rasa hormat, dan cinta kasih. Sedikit petikan sebelum menutup sharing saya, sulit untuk menghentikan bencana yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Peduli pada seluruh dunia dengan cinta kasih yang berkesadaran. Pikiran dan perbuatan benar membebaskan diri dari penyesalan, menjadikan Bodhisattva Sadapariputta sebagai teladan. Kita menjadikan Bodhisattva yang ada di lingkungan kita sebagai teladan juga. Kan en sesiung secie. Nah, saya sudah sharing nih, sesiung secie. Saya menunggu sharingan berikutnya ya. Kan en haliman sesiung. Ada sesiung secie yang mau lanjut sharing nih? Sesiung secie masih on kan? Selamat pagi, Sece. Pagi, Sesiong. Ya, selamat pagi, Iya, Widiani Sece ya. iya, Sesiong. Selamat Silakan pagi. sharing, Sesiong. Ya, Kan En Sece. Kan Ya, en. selamat pagi, Sesiung Sece. Ya, Kan En ya, kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, Kan En ya, Widiani Sece tadi sharing Kan en, tentang kan en. relawan relawan PL ya, relawan Iya, rumput ya. Jadi memang ini luar biasa sekali ya, karena betul ya, karena tadi juga C sampaikan tentang mereka bukan hanya kita di PL itu bukan hanya harus teliti, fokus juga memilah dan juga fokus ya. Jadi memang pada saat seseorang melakukan PL, maka pikirannya itu dalam kondisi eh, fokus mengetahui ini bahan apa, begitu ya, dan iya benar, tempatkannya di Sesiong. mana, begitu ya. Jadi ini memang sangat membantu sekali ya untuk kita menjaga kondisi pikiran kita, ya, karena eh, semua keri, semua kerisauan ataupun juga kedamaian ataupun ketenangan itu semua berasal dari pikiran kita kan. Jadi misalnya kalau kita sedang mau marah gitu kan, kan suka diingatkan berhitung. Begitu itu sebetulnya
pikiran kita dialihkan fokusnya dari fokus ke satu objek pindah ke objek yang lainnya. Sehingga karena kalau pikiran kita terus-menerus di objek itu dalam keadaan risau, dalam keadaan kebencian, dan kita tidak mengalihkan objeknya ke objek yang lain, tentunya akhirnya timbul kerisauan dan bahkan stres dan bahkan berlanjut bisa kepada gangguan-gangguan penyakit ya. Jadi memang uh, bisa melatih dengan mengikuti PL ini memang membantu kita ya untuk lebih bisa fokus dan juga fokus tentunya kepada hal-hal yang baik dan pikiran tidak lari kemana-mana gitu. Karena dalam kebiasaan sehari-hari, misalnya kita pagi hari ini ya bangun pagi begitu, terus kita melakukan aktivitas kita sehari-hari yang sudah kebiasaan lah ya, yang sudah kebiasaan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun begitu ya, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan begitu. Namun kebiasaan ini terjadi di dalam pikiran yang di, tidak kita ketahui begitu karena itu sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau kita ini sama-sama ya belajar ya, ya kita ya. Jadi kalau kita setiap pagi itu pada saat kita bangun pagi yang sudah melakukan kebiasaan kita bertahun-tahun atau puluhan tahun dan kita mengetahui misalnya mencoba ya untuk mengetahui misalnya oh saya sedang misalnya sedang minum kopi. Oh saya sedang lakukan apa? Oh saya sedang demikian. Maka kita memulai pengamatan ya, pengamatan. Pengamatan kepada hal-hal yang kita kerjakan. Pada saat kita mengamati hal-hal yang kita lakukan, maka pikiran kita itu tidak mengembara. Ya, tidak timbul pikiran ini, pikiran itu, karena kita sekedar hanya mengamati. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu dengan enam indera ini, di kesadaran yang keenam, ya, itu adalah pengamatan yang menakjubkan. Jadi, kita bisa mengamati sebetulnya apa yang kita lakukan. Ya, karena dengan mengamati fisik, itu adalah awal ya, dari kita mengamati batin kita ya. Kalau kita, karena mengamati batin ini tentu lebih halus dan lebih tidak mudah. Tapi kalau mengamati hal fisik itu ya bukan dikatakan lebih mudah juga ya tergantung kita apa ada ada niat lah ya karena itu sudah menjadi kebiasaan kita bertahun-tahun sehingga pikiran-pikiran yang tidak baik itu bisa mengendap. Ya, demikian juga eh, kepada relawan-relawan yang melakukan pelestarian lingkungan itu tentunya dengan pikiran yang sukacita ya, karena bisa menjaga bumi ya, juga selain itu juga itu eh, bisa menjadi emas ya, barang-barang di itu menjadi emas yang berharga untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi dengan demikian fokus kepada cinta kasih dan juga bersukacita, terus fokus juga untuk memilah dengan teliti, maka pikiran kita itu, pikiran-pikiran yang baik akan bisa Tidak. tumbuh berkembang dan pikiran-pikiran yang tidak baik itu bisa mengendap dan kita juga melatih ya aktivitas fisik kita. Ya, sangat kangen ya kepada relawan-relawan yang aktif ya di PL ya, Suci yang aktif di PL. Karena saya sendiri masih belum terlampau aktif ya di PL ya. Ya, jadi kangen ya Widiani Suci sharingnya. Ya, Ya, kangen session Suci ya. Katen, Kangen. Katen ya, Susyung ya. Memang PL ini sangat ya jarang sekali ada Susyung yang Yongsi, benar-benar Yongsi untuk terjun ke sana. Padahal dari PL kita bisa belajar banyak ya.
Seperti tadi juga Sesiu yang Saikuan ya, yang sudah berusia 100 tahun. Nah, kenapa? Di saat kita melakukan PL itu kita benar-benar fokus seperti yang tadi Sesiu katakan ya. Nah, dengan fokus itu kita memiliki satu pemikiran yang benar dan jernih ya, sehingga pikiran kita itu terfokus hanya satu hal, tidak lari kemana-mana, tidak menjadi satu pemikiran yang jahat, sehingga kita bisa menghindari namanya juga perbuatan jahat dari tubuh jasmania kita. Nah itu sangat bagus ya Sesiu ya. Mari kita sama-sama melakukan PL. Saya sendiri juga belum terlalu terjun ke sana ya Sesiu, bukan hanya Sesiu saja, kita juga harus sama-sama belajar. Dan memang betul Sesiu, kita lihat di Taiwan sendiri yang melakukan PL itu usianya nggak ada yang muda. Paling muda waktu saya ke sana berkunjung itu lebih kurang 82 tahun. Malah ada yang sudah 98 tahun. Tidak pikun Sesiu. Jadi pikiran mereka itu hanya fokus di PL, mereka sudah jernih, sudah sangat tenang dalam batin maupun pikiran. Sehingga ya kalau dengan situasi kondisi batin yang tenang, pikiran yang jernih, tentu usia kita juga akan diberikan usia yang panjang ya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, next ada lagi nih Sesiu yang mau sharing pengalaman batinnya, mungkin yang sesuai dengan bab 20 Sutra Teratai pagi ini yang sedang kita bahas bersama. Kalau belum ada yang raise hand, kita boleh nggak nih masuk dulu ke sesi kuis. Kali ini kuis luar biasa loh, Sesiu loh. Jadi harus cepat ya, harus gercep untuk ikut kuis nih. Ternyata spesialnya apa kuis hari ini Sesiu? Boleh Haliman Sesiu perlihatkan dulu. Tapi sebelum kita masuki kuis, supaya nanti tim Sinfasiang lebih gampang mengetahui pemenangnya dari mana, nanti di nama Sesiu lampirkan Heci mana, baru setrik Sesiu namanya ya siapa. Nah, cara menjawab kuis juga seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone dengan format jawaban nomor soal lalu jawaban ya, contoh 1D atau 2A. Kan ya Sesiu. Nah, ini kejutan untuk hari ini nih bagi yang menang sangat-sangat berkah. Hari ini ada hadiah Sesiu untuk pemenang kuis kita, yaitu ada Black Tea Soft Candy dari Jingsi. Ya, hadiah, informasi hadiah souvenir bisa kepada Tina Sucie. Dan ada nomor telepon yang tertera ya, dan khusus untuk pemenang Medan bisa hubungi Lina Lumbini Sucie. Kita mulai ya Sesiu ya. Fokus, tenangkan hati dan pikiran, jawab dengan benar ya. Kuis nomor pertama. Dalam pelatihan diri Bodhisattva Sadapaributta, apa yang dilakukan setelah satu langkah diambil? A. Kaki belakang dilepaskan untuk terus melangkah maju. B. Melihat ke, saya belum baca, udah ada yang jawab ya. Melihat ke belakang untuk menyesal. C. Berdiam diri untuk menunggu petunjuk. D. D. Memperhitungkan langkah sebelumnya. E. Menyesuaikan arah dengan kerumunan. Wah, gercep, benar-benar gercep ini Sesiu. Semua cepat sekali jawabannya, saya sampai kejar-kejaran membacanya. Tapi rata-rata jawabannya benar ya Sesiu ya. Kita lihat nih. Masih ada waktu nggak nih, host? Apa kita close nih? Saking banyaknya yang menjawab nih, saking semangat. Nanti saya akan suruh sharing. Oke, masih ada waktu nggak nih? Kayaknya host belum suruh close ya. Jadi saya masih kasih nih Sesiu untuk menjawab. Ayo kesempatannya. Oke, udah close ya. Nah, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah A ya. Selamat kepada Sesiu yang menjawab benar. Kaki belakang dilepaskan untuk terus melangkah maju. Next, untuk kuis yang nomor 2. Ayo Sesiu ya. Apa yang menjadi tujuan Bodhisattva Sadapaributta masuk ke tengah kerumunan? A. Menjadi terkenal di antara orang banyak.
B. Meningkatkan karma duniawi. C. Menuntun dan membimbing para makhluk. D. Membentuk kelompok pengikut. E. Meninggalkan kehidupan spiritual. Kalau memang tadi kita mendengar dari awal, pasti kita bisa menjawab sangat gampang ya sesi. Oke? Rata-rata semua jawabannya benar ya sesi ya. Nah, kita close ya sesi. Kita lihat jawaban yang benar adalah C ya, menuntun dan membimbing para makhluk. Nah, banyak sesi yang menjawab dengan benar. Kalau sudah menjawab dengan benar, harus bisa sharing ya sesi. Nah, kita lanjut ke kuis yang selanjutnya. Mari Siong, apa yang menjadi ciri khas utama Bodhisattva Sadapaributta dalam berinteraksi dengan orang banyak? A. Memberikan hadiah materi. B. Menghindari semua orang jahat. C. Mengkritik dan menasehati keras. D. Memuji mereka dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi Buddha. E. Membangun biara megah. Gampang sekali soalnya ini Sesiong. Yang buat soal ini gampang, kalau ada hadiah harusnya lebih susah sedikit. Nah, oke, sudah close ya Sesiong Sece. Selamat yang menjawab dengan benar. Kita melihat jawaban yang benar adalah dari kuis nomor 3 adalah D ya, memuji mereka dan menyatakan bahwa mereka akan menjadi Buddha. Ini juga hal yang perlu kita pelajari ya Sece. Nah, kita lanjutkan kuis yang selanjutnya. Kuis nomor 4. Apa yang didengar Bodhisattva Sadapaributta menjelang akhir hayatnya? A. Nyanyian surgawi. B. Suara Buddha Bhisma Garjitasvara Raja. C. Teriakan para makhluk. D. Ucapan belas kasih orang-orang. Atau E. Petunjuk dari bumi. Saya aja deh yang ikut kuisnya biar saya menang hadiahnya nih. Oke, Sesiong Secie Kan-en, kita close untuk kuis nomor 4. Kita lihat jawaban yang paling benar. Tapi saya yakin Sesiong Secie menjawab semuanya adalah benar. Nah, jawaban yang paling benar adalah apa yang didengar Bodhisattva? Yaitu suara Bhisma Garjitasvara Raja ya. Oke, kita next untuk kuis berikutnya. Nah, kuis yang selanjutnya, apa hasil dari kekuatan Dharma yang diperoleh Bodhisattva Sadapaributta? A. Menjadi penguasa dunia. B. Memiliki harta tak terbatas. C. Mendapat kemurnian dari 6 akar indera. D. Menghapus masa lalu. E. Dapat membaca pikiran. Ayo. Memang sesungguhnya sangat yongsim ya mendengar dan bisa menjawab. Mendengar dengan fokus. Oke, Kan-en sudah close ya Sesiong Sece. Jawaban yang benar adalah dari kuis nomor 5 yaitu ya C ya, mendapat kemurnian dari 6 akar indera. Kita lanjut untuk kuis yang nomor 6. Banyak juga ya Sesiong Sece ya. Nah, mengapa Bodhisattva Sadapaributta tidak membedakan siapa yang membabarkan atau mendengarkan Dharma? A. Karena ia bingung. B. Karena ia tidak memahami Dharma. C. Karena ia menolak semua bentuk ajaran. D. Karena ia sudah tidak punya ingatan. Atau E. Karena ia telah mencapai kesadaran bahwa semua berasal dari hati. Sangat-sangat gampang ini Sesiong jawabannya. Oke, ini adalah yang terakhir. Nah ini udah close ya Sesiong Secie. Kan-en untuk Sesiong Secie yang semua berpartisipasi dalam menjawab kuis. Bukan hanya sekedar menjawab ya, ini juga memberiman kembali apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita pelajari dari sharingan Master hari ini. Nah, sambil menunggu pengumuman untuk pemenang kuis, saya undang kembali Sesiong Secie untuk sharing. Saya yakin sih sebenarnya banyak nih Sesiong Secie yang sangat paham mengenai Sinfas yang dibabarkan hari ini, yaitu tentang Bodhisattva Sadapaributta. Lai, Qing Sesiong Secie.
Ingat ya, saya selalu bilang sharing Dharma juga merupakan salah satu kita mempraktekkan jalan Bodhisattva juga loh. Dengan sharing Dharma kita bisa membimbing orang lain. Ayo Sesyong. Nah ini ada yang raise hand nih, siapa? Oh ya, ada Sidik Jaya Sesyong ya dari Batam. Kita persilakan Sesyong untuk sharing bersama Kan En ya Sesyong. Soan, selamat pagi, Sesyong Suci. Soan, selamat pagi. Bicara tentang pelestarian lingkungan, buat saya memang itu pengalaman pribadi ya. Benar-benar jadilah lapangan ataupun ladang tempat saya melatih diri untuk menghadapi yang namanya bagaimana kita menghadapi yang namanya kekotoran batin tersebut, bagaimana kita menghadapi yang namanya kekhawatiran dan sebagainya, di mana kita pada saat melakukan pelestarian lingkungan, terutama dalam pemilahan barang-barang daur ulang, selama itu dilakukan dengan tenang ya tentunya ya Suci ya, itu kita itu bisa menggunakan kesempatan itu untuk memilah berbagai hal, perasaan, rasa takut, rasa jijik terhadap sesuatu hal, itu pelan-pelan kita latih memilah tersebut. Atau juga akhirnya nanti kita akan sampai ke satu kesadaran gitu bahwa ternyata rasa takut terhadap barang-barang yang bau atau jijik tersebut, padahal sebenarnya botol-botol aja ya sebenarnya. Itu sebenarnya nggak terlalu jijik banget dibandingkan dengan kotoran-kotoran lain di tempat-tempat pembuangan akhir ya sebenarnya. Itu lama-lama akan berkurang gitu loh. Dan di situ kita akan mencapai satu tingkatan yang namanya pelepasan terhadap yang namanya ketakutan terhadap barang-barang yang bau. Sehingga dalam pelatihan tersebut, setelah mengikuti beberapa kali kegiatan pelestarian lingkungan, mungkin kita udah nggak akan lagi merasa jijik terhadap sampah seperti tai kucing depan rumah. Ya, itu penting banget. Kadang-kadang kalau kita nggak pernah ikut pelestarian lingkungan, kita nampak tai kucing depan rumah itu pilihannya yang tinggal dua gitu loh. Satu, nunggu tai kucingnya kering sambil mencium baunya itu terus, ya. Dua, dengan penuh ketakutan ngambil tumpukan onggokan kotoran tersebut untuk membuangnya atau membersihkannya gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman pribadi saya pribadi gitu, dengan mengikuti pelestarian lingkungan, kita jadinya punya keberanian menghadapi apa yang namanya kekotoran tersebut. Dan kekotoran tersebut akhirnya yang tadi yang namanya kekotoran fisik lama-lama berubah menjadi berani menghadapi yang namanya kekotoran batin yang ada. Jadi itu juga menarik gitu loh. Jadi apalagi dalam berkegiatan kita sering menjumpai juga orang dari berbagai suku, agama, usia yang berbeda dengan kita, ya. Jadi kita juga punya kesempatan untuk melihat suatu hal yang sangat bahagia. Hanya memang dalam prakteknya di beberapa tempat posko pelestarian lingkungan, kita juga pernah menjumpai ada yang namanya melakukannya dengan sangat terburu-buru. Nah, itu mungkin harus diperhatikan ya Suci ya. Pelestarian lingkungan itu bukan tempat kita melakukan pemilahan dengan terburu-buru, ngejar-ngejar waktu, ya, bukan. Tapi tempat kita melakukan pemilahan dengan penuh tenang, kasih, dan juga kedamaian. Itu dulu Suci yang bisa saya sharingkan. Iya, Kan En ya, Sesyong ya, benar sekali ya Sesyong ya. Pemilahan sampah bukan hanya kita memilih sampah, juga bukan hanya membersihkan dunia ini ataupun bumi kita dari yang namanya kekotoran sampah. Ini juga secara tidak langsung kita belajar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam batin dan pikiran kita ya. Sehingga tadi juga dikatakan bahwa Suci yang sudah lansia itu mempunyai pemikiran yang jernih. Ya, mereka belajar dari memilah sampah, bisa membersihkan kotoran-kotoran batin dan pikiran yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu juga salah satu manfaat kita melakukan pelestarian lingkungan ya, Suci. Wah, ini tim host ini sangat luar biasa, kerjanya cepat sekali. Sudah ada rangkuman dari pemenang untuk kuis hari ini ya. Selamat kepada Elia Sunarlin Secie dari Palembang, Lim Tekong Sesyong dari Pusat, Stella Secie dari Utara 2, Laili Secie dari Medan,
Bumbing Sesiong dari Medan, Atik Gunawan Secie dari Medan. Wah, luar biasa ya. Kyonghi, selamat kepada pemenang semua. Hadiah bisa diambil nanti dan dihubungi kepada Secie yang tercantum tadi ya, dengan nomor telepon yang ada. Nah, ini dari semua pemenang nih, saya mau minta partisipasinya. Boleh nggak nih Sesiong Secie untuk sharing kepada kita semua? Boleh Sesiong Secie? Secie, Secie, saya Tina ya Secie. Saya Oh, mau jelasin Secie. Secie. Saya mau jelasin tentang hadiahnya ya. Secie. Kan hari ini, mau jelasin. Oh, boleh Secie. Hari ini kan yang para pemenangnya yang luar kota, kan sebelumnya memang ada yang seperti Palembang, Jambi dan lainnya. Saya udah kasih nomor HP Weni Secie ya, karena hadiahnya kan sekarang semua ada di Cingsibu Medan. Jadi nanti akan dibantu oleh Weni Secie. Saya sudah tadi Johan Sesiong ada hubungi saya ya yang dari Palembang. Jadi saya sudah bilang nanti saya udah kasih nomor HP Weni Secie dari Medan. Karena bahkan semua di Cingsibu Medan. Jadi hari ini yang 26 April yang dana itu relawan dari PRS Medan juga Secie ya. Dan Sokti Candy ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan para tim Sinfasiang tuh makin semangat, yang dengar juga makin semangat ya. Benar. Dalam menjalankan roda dharma. Nanti hubungi Weni Secie ya untuk nomor telepon atau apa semuanya Sesiong Secie. Nah, ini kembali lagi nih. Sesiong Secie yang menang nih, boleh saya minta partisipasinya untuk sharing. Sesiong Secie saya yakin yang menjawab ini dengan tepat pasti sangat yungsin ya, dan juga saya lihat ini sudah cukup senior. Atau nanti saya tunjuk nih. Cawan Laili Secie dari Medan. Laili Secie, boleh sharing? Laili Secie ini adalah salah satu relawan yang senior ya. Laili Secie, ni hao, selamat pagi. Wah, selamat pagi. Nah, Laili Secie, boleh dong sharing sedikit untuk kita semua. Ini mau saya ini kanen lah ya, pagi moderator semuanya tim Sinfasiang ya, begitu Yongsin ya, membabarkan Dharma. Tadi saya sempat selesai master ceramah, saya tinggalin kerjaan yang lain dulu. Begitu duduk, udah kuis ya. Cobalah masuklah kuis yang kedua udah mulai. Ya. Dikejar-kejar, ada kerjaan yang mau diselesaikan. Jadi ya pagi-pagi udah cepat-cepat beres-beres dulu. Itu aja sih, nggak bisa sharing Dharma. Nggak bisa. Oke lah Kak Secie ya. Sekali lagi selamat ya Secie. Jangan lupa hadiahnya dibagi ke saya juga Secie. Kak Secie. Ayo selanjutnya Sesiong Secie. Ada yang mau sharing lagi? Nah, kalau tidak ada, saya mau undang Sesiong deh untuk sharing lebih lagi jelas. Oh, ada ya ini ya. Maaf ya, Sesiong. Ada Yeni Secie dari Jambi yang sudah raise hand mau sharing. Saya persilakan Yeni Secie dari Jambi. Secie, silakan. Chào Sesiong. Cảm ơn Sangren, cảm ơn Sesiong Jemen. Ini tadi terkait PL, saya izin sharing ya. Mungkin sharing lebih banyak ke pengalaman yang saya alamin. Tapi sebelumnya saya setuju banget dengan Sesiong Sidik Jaya dari Batam ya, bahwa ikut PL itu sudah pasti merubah mindset kalau saya, ya kan. Kita jadi berani menghadapi namanya kekotoran yang di fisik, begitu juga kekotoran batin. Tapi saya teringat itu ya, sharing dari PL, dan itu benar-benar saya alami banget. Jadi PL itu sebenarnya lebih banyak menurut saya menolong diri kita sendiri ya. Contoh saat kita memilah botol plastik gitu, sebenarnya kita untuk kesehatan kita itu saya alami. Jadi saya kan ini kan pekerja kantor kan, jadi kebanyakan saya ikut PL tuh pada saat titip pilah. Karena hari lain kan depo itu benturan dengan jam kerja. Jadi pada saat titip pilah tuh kan ada pilah botol. Nah, saya nih terbiasa lebih banyak menggunakan tangan kanan untuk kalkulator, untuk keyboard. Otomatis lebih kuat, gini ya, lebih kuat
jari kanan, tapi juga bikin gimana ya, lebih cepat sengel gitu, karena kita tuh gerakannya itu aja jari. Nah, pada saat PL ini itu saya melatih kekuatan tangan saya dua-duanya itu. Itu efek ke saya pada saya mengetik di keyboard atau apa tuh jadi lebih cepat ya, maksudnya terefek loh untuk kesehatan saya terutama di jari. Nah, kan bicara mengenai PL kan nggak cuma tentang botol plastik ya, pasti ada baju atau kertas. Nah, itu juga saya pernah ikut waktu itu belajar tentang training PL. Nah, pada saat saya sering ikut PL, konsumtif saya berkurang. Dulu saya namanya cewek ya, atau mungkin saya aja ya, lihat baju tuh kalau kalau scroll Shopee atau e-commerce yang lain tuh pasti lihat baju. Nah, sejak ikut PL ini, saya tanda kutipnya lah ada enek ya beli baju yang saya pikir saya ada baju ini kenapa ya hanya beda warna, kok pengen gitu loh baju yang model gini. Jadi lebih mungkin membeli sesuatu hanya karena butuh bukan karena keinginan, itu benar-benar terjadi sejak saya ikut PL. Itu yang mungkin bagi seseorang saya itu yang sehingga dia boleh saya berkaitan suci, mungkin perubahan di saya tuh, ya kan. Satu sisi rumah juga jadi kepingin lebih rapi karena kita merapikan barang-barang di depo, di titipilah atau mobil barang secara refleks itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Rumah pun jadi kita lebih pengen kita rapi gitu. Jadi kita mulai memilahkan barang-barang ini yang masih bisa pakai kah, masih ini sesuai jenisnya. Itu tanpa sadar saya terapkan di rumah. Jadi itu benar-benar bermanfaat untuk saya ya, untuk saya alami. Jadi kalau seandainya setiap relawan itu kalau terjun ke PL itu kalau bisa membawa hal positif untuk diri sendiri dan keluarga. Ya kan, kalau benar-benar diterapkan. Terus juga mengenai pemakaian kertas, ya kan. Dulu saya misalnya ngeprint salah, padahal salahnya cuma dikit, kita koyakin kertasnya kan. Terus saya ingat gimana master memanfaatkan kertas, ya kan, kertasnya bolak-balik ditulis. Akhirnya saya di kantor saya pikir, aduh, pada saat kita mau koyak tuh jadi refleks tangan ini juga nggak bisa koyak. Jadi akhirnya apa? Kertas yang salah itu, ya kan, kadang belakangnya masih bisa kita pakai untuk internal ya, tidak boleh untuk luar tentunya. Ya kan, masih bisa kita print belakangnya. Atau biasa kan di kantor kan ada beli kayak memo note gitu, kertas yang HPS yang salah itu kan masih bisa dipakai, saya potong, akhirnya saya taples. Kertas itulah menjadi eh, buku memo darurat yang terbuat, tapi berguna gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau ibarat saya pikir ya, kalau Susiung Sucie sini yang pengusaha yang punya karyawannya yang memanfaatkan PL, waduh itu benar-benar efisiensi cost itu. Jadi pembelian barang-barang itu pemakaian kertas dan semuanya itu sangat-sangat sangat bisa hemat pada tempatnya gitu loh. Jadi menurut saya tuh PL tuh aspeknya itu sangat banyak, sangat ini pengalaman saya sendiri saya alamin ya. Jika ada yang mau nambahkan silakan, jika ada yang mau koreksi juga silakan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Kan Susiung Ya, Sujeman. Kan Yeni Sucie dari Jambi ya. Memang secara tidak langsung pengalaman dari pelestarian lingkungan itu bisa terbawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya juga tadi Sucie, jadi bisa melatih kedua jari itu mengetik dengan luwes ya Sucie ya. Karena melakukan PL kita menggunakan semua anggota tubuh kita. Nah, juga dengan perubahan yang Sucie alami secara tidak langsung, Sucie juga sudah menunjukkan satu perubahan yang sangat baik bagi keluarga, sehingga keluarga bisa mendukungnya. Itu juga salah satu perubahan yang bisa kita gunakan untuk membimbing orang lain mengikuti jejak bodhisattva kita di Suci. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih yang mau sharing. Tadi saya mau mengundang Acing Sesiung sharing. Boleh nggak nih Sesiung sharing untuk kita semua, kita lebih mendalami lagi sebenarnya sosok bodhisattva yang kita bahas hari ini itu bagaimana? Boleh, Sesiung. Sudah lama saya tidak dengar Sesiung sharing. Sesiung nggak di tempat ya kayaknya ya.
ini ada lagi. Oh ya, ini ada Johnny Sucie. Sorry, Johnny Susyong. Saya saking semangat ya. Lihat Johnny Susyong dari Tangerang. Ini adalah yang saya tahu Susyong yang sangat-sangat yongsin dalam melakukan PL ya. Bahkan di pelatihan Jakarta juga sampai sebegitu memperhatikan para relawan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya, harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, selalu tidak berhenti. Silakan Johnny Susyong untuk sharing buat kita semua. Iya, Kanan ya Susyong. Karena sangat kasih, karena ya saja ya, karena kesempatannya ya. Kalau nggak salah sih yang tadi Sece sampaikan itu yang Sece yang udah berusia itu kalau nggak salah dulu dia perawat ya sepertinya ya. Iya benar, dia adalah bidan Susyong, Perawat, benar. tapi setelah dia Ya. sudah mungkin karena usia tidak boleh praktek lagi, kemudian dia tidak menyanyiakan hidupnya ya. Ya benar Jadi Susyong. dia menjalankan itulah benar-benar pawok tangsia ya, itulah perlu kita teladani sih. Nah, tadi Sece ada bilang ya tentang mereka itu memilah-milih sampai jenis-jenisnya. Ya, saya juga, nah itulah saya juga kadang kalau dulu ya kalau setiap training saya selalu mencuri waktu. Misalnya pas lagi ada break itu ya kadang ada atau ada waktu yang agak panjang lah ya istirahat lebih panjang tuh saya biasanya akan lari ke depo mereka. Seperti kalau dulu kan training kita banyak di Panjiao, Sanchong itu dulu yang sering benar, jadi di situ benar. ini dan memang benar ya melihat begitu banyak para lansia di sana melakukan kegiatan daur ulang. Saya dulu juga berpikir kenapa sih ya kok banyak relawan yang berusia lanjut. Nah, tapi kalau saya pikir kembali ya itu adalah hal yang wajar karena mereka lakukan setiap hari. Ya kan, sedangkan yang produktif kemana? Ya tentu ya apa yang masih produktif yang muda ya tentu ya kerja gitu loh, ya kan. Nah itulah jawabannya sebenarnya gitu loh. Jadi benar-benar itu mereka ini ya sangat Qinghua Shangren ya, mendengarkan kata master, memanfaatkan waktu yang ada. Nah itulah sangat beda dengan kita di Indonesia gitu loh. Sangat beda di Indonesia di mana udah agak berumur, misalnya sedikit, apa yang terjadi? Kan jaga cucu. Ya Iya kan? benar Kalau sekali udah agak Susyong. berumur, aduh mesti bantu jaga toko anak, mesti saya mesti bantu-bantu bersih rumah, sekarang anak sudah beristri atau apa gitu. Jadi kenanya benar-benar menderita ya, beda dengan mereka gitu loh. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kedua, ya mungkin transportasi di sana lebih gampang. Jadi mereka itu nggak mau. Tapi saya dulu pernah bertanya ya, di sana itu sekitar 1 kilo itu biasanya rata-rata pasti ada deponya. Ya. Ataupun kalau bukan depo besar, ada titik Kecil. pemilahan yang kecil yang bahkan benar. titik pemilahan itu juga mungkin dilakukan bisa setiap hari gitu loh. Nah, itulah membedakan ya. Tahun 2012 waktu itu aja sudah ada 5.204 kalau nggak salah depo waktu itu di situ. Nah itulah yang sangat membedakan ya. Nah tapi yang tadi Sece bilang bahwa mereka memilah-milih ini sebenarnya adalah tujuannya apa? Membedakan. Plastik itu kalau dicampur plastik itu kan ada 7 jenis sebenarnya ya kan PE PET kemudian kedua HDPE, ketiga PS, ada 7 lah ya, PS, HDPL, kemudian itu itu ada, jadi ada 7 ya kalau saya lihat ya setiap plastik di bawahnya itu pasti ada logonya. Nah itu adalah untuk membedakan apa nilainya. Jadi mereka tuh benar-benar memang diajarkan untuk membedakan nilainya gitu loh. Nah itu juga di Indonesia juga susah, kita suruh begini, mereka nggak pernah mau. Nah paling kita hanya mungkin lebih kriteria-kriteria yang masih bisa dicampur sih itu aja gitu loh. Nah mereka lebih mendetail untuk memilah-milihnya seperti itu ya. Nah yang terpenting adalah apa Siung Suci? Saya pikir ya melakukan kegiatan daur ulang ini kita itu harus mesti paham makna dan tujuannya dulu itu ya. Jadi jangan sampai juga di satu sisi kita melakukan kegiatan persoalan lingkungan atau daur ulang, tapi kita juga
malah tidak mengurangi. Kan ada prinsip 5R ya, kan ada tuh yang apa, Ya. reduce, ya kan, kemudian reuse, Reuse, repair, recycle, itu kan ada itu. recycle. Nah, kita harus memahami prinsip itu dulu gitu loh. Tadi rethink ya, nah si CY ini tadi udah ngomong, berkurang kan dia punya keinginan untuk membeli, berarti kan dia sudah berpikir ulang, nggak apa sembarangan, ya kan. Kemudian reduce, ada nggak kita mengurangi? Jadi kadang sedih juga ya, masih ada relawan yang kemana-mana minumnya masih bukan pakai tumbler, masih pakai botol itu gitu loh, ya kan? Harus Padahal ini. itu sebenarnya kan tidak bagus. Coba search di Google, Ya, bahaya botol air mineral. Ya kan kandungan mikroplastiknya itu sangat besar sekali gitu loh. Tapi kita tetap ini, kita pakai sumpit bambu. Ya kan sumpit bambu itu kan dari florin kalau nggak salah itu pemutih kan, jak Florida kan. Itu itu jak pemutih ya. Jadi itu kan juga sangat membahayakan juga gitu loh. Mana ada sih bambu yang sampai putih begitu sebenarnya. Ya kan, tapi ya ini jadi banyak hal styrofoam juga demikian. Ini kita itu nggak sadar gitu loh. Padahal sebenarnya masa juga membuat ini kan ya pasti ada tujuan kan gitu loh. Nah inilah, jadi kita harus bisa apa ya, mengurangi gitu. Jangan istilah kata gini, kita sosialisasi ya kepada orang luar misalnya contoh. Ya kan kuranginlah pemakaian yang susah terurai dengan alam. Nggak taunya ada relawan dateng. Aduh, kadang jujur ya, di sini ada orang yayasan nggak ya? Saya ngomong apa adanya. Saya juga kadang saya marah sama orang BM. Ya kan, capek saya bilang kita itu menjelaskan sosialisasi kepada orang, begitu datang disuduhin pakai botol plastik, saya bilang bikin malu aja. betul apa? Nah, mudah-mudahan di luar kota nggak ada seperti itulah itu. Ini Jakarta loh, jujur saya ngomong, nggak mau saya ngomong gitu loh, ya kan biar kalau ini. Tapi maka itulah jadi omongan sama tindakan beda kan, aduh malu ya kayaknya ya. Nah inilah jadi saya pikir kita mesti ini ya. Jadi itulah yang kita harus benar-benar paham apa sih kenapa Apa tujuan. tujuan? Nah kemudian setelah itu apa? Setelah itu ya apalah ya. Jadi kita juga mesti tahu juga manfaat daripada kegiatan daur ulang. Tadi kan udah sebut juga. Ya kan kita itu bisa melatih kerendahan hati. Ya kan? Sorry nih kalau yang sombong, yang setelan tinggi nggak bakalan duduk kegiatan daur ulang yang secek. Ya kan? Tapi kan bukannya apa kita belajar dharma kan juga melatih kerendahan hati kan sebenarnya kan. Berarti kita ya itu juga melatih ini kan gitu loh, melatih kita kan. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kita bisa berkonsentrasi. Ya kan? Mungkin ada yang praktek dengan meditasi. Tapi pertanyaannya kalau mau lakukan kegiatan daur ulang bisa nggak meditasi? Bisa loh. Coba ambil itu botol pelan-pelan diremes sampai itu kita benar-benar kita lakukan dengan itu. Kita dengarkan bunyinya dan sebagainya. Ya kan bahkan dulu ada satu yang ceramah master ya, saya udah lupa itu satu sece dia buta, tapi dia hanya mendengarkan ting suara dari botol tersebut dia bisa membedakan botol itu botol warna apa. Bayangin. Itu benar-benar butuh konsentrasi yang sangat tinggi seperti itu. Ya kan? Nah, itulah ya, sebenarnya seperti itu. Kemudian apa ya itu balik lagi juga bisa melatih motorik. Tadi Secaya ini juga bilang kan, wah motorik sama ada satu stasiun juga yang dulu dia stroke ya, tapi karena sering meremas botol akhirnya apa? Tangannya menjadi sangat apa ya, menjadi sangat bagus ya. Dia tenaga jadi ada kembali seperti itu gitu loh. Oke, lalu kemudian tadi ada bilang apa namanya Lydia ya? Siapa yang di Belawan? Oh, Diana. Diana. Diana ya. Ya. Diana ya memang gini ya, dia kan ada memungut barang-barang di apa ya di mungkin ya di jalanan ya. Itu sih menurut saya sih gini, kalau jujur saya sih selalu menyarankan agar tidak memungut apa ya
tidak memungut sampah di jalan. Kalau memang sampah itu mau apa, kalau kita tidak, memang kadang kan kita merasa, aduh gimana nih sampah begitu banyak berserak ya. Nah itu adalah sebaiknya kita udah ambil, kita taruh kembali, ya taruh kembali di tempat sampah, ya. Jadi kita maksudnya gini loh, kita sering ya yang saya ini udah sering mendapatkan apa ya, komplainan orang atau cemoohan orang ya. Ceci itu pemulung, mengambil rezeki daripada pemulung seperti itu gitu loh. Ya kan, bahkan saya punya cici juga ngomong seperti itu gitu. Oh dulu orang cici nggak benar nih, ya kan. Nah tapi saya sampaikan, oh enggak loh, kalau kita hanya ngambil, kita kalau biasanya sih kita ngambil kita taruh kembali. Tapi kalau orang mau nyumbang kepada kita, itu hak kita dong. Orang mau melakukan kebajikan menyumbangsi kepada kita, tahu tujuan kita. Kita nggak ada salah kan seperti itu. Tapi memang nggak itu, sorry saya nggak menyalahkan juga. Mungkin kadang ada satu kondisi di mana yang di sana memang tidak ada pemulung. Seperti Benar-benar contoh Susyong. seperti itu relawan Selat Panjang, itu saya sangat salut ya, benar-benar saya sangat salut. Nah di sana nggak begitu ada pemulung. Nah kalau dengan begitu mereka memang mau melakukan, silakan. Tapi ya ingat ya, tapi yang terpenting bukannya kita tindakan memang penting ya, kayak mengambil itu penting. Tapi yang terpenting, hal lebih pentingnya ada edukasi kepada masyarakat. Ya, saya seperti dulu kita kegiatan daur ulang ya, kita bersih-bersih jalan, kita pungut sampah di jalan. Baru pungut, nggak sampai kita balik, udah banyak sampah lagi. Ya kan? Kalau gitu kan bocah ya bahasanya, percuma gitu loh. Contoh lah kita misalnya di Car Free Day misalnya, kalau kita pungut, besok coba lihat dan kembali, pasti akan orang buang lagi gitu loh. Tapi misalnya kita sosialisasikan, kita pakai pamflet, kita kasih pelang, kasih lihat, jangan buang sampah sembarangan, begini ini bahaya, kalau ini susah mungkin orang akan sadar dan orang akan lebih ini. Itu kan lebih bagus sih gitu loh. Ya, kemudian hal lain lagi apa? Kadang sedih lagi, makanya kenapa yang saya bilang ya, contoh yang selalu saya bagaimana menjaga itu suci tidak buang sampah sembarangan, yang terutama organik dan non organik seperti pada saat training ya. Ya itulah yang saya bilang kan, kadang juga sedih ya, kita udah sharing kepada orang lain tapi di cingsetan kita sampahnya masih bercampur-campur seperti itu. Dan saya juga belajar terus ya. Saya juga bahkan baru tahu ternyata sampah organik dengan sampah non organik kalau tercampur itu sangat berbahaya. Itu bisa menghasilkan gas metan. Kalau di DA itu kalau kena air hujan, airnya bisa menjadi air lindi, itu bisa menjadi pencemaran logam berat di tanah, seperti itu gitu loh. Makanya intinya adalah semua kita harus peduli gitu loh. Orang lain kita susah untuk suruh peduli, tapi minimal dari kita lah, kita sebagai insan suci, kenapa sih ya kan? Kita bilang sayang master, kita selalu bawa ini, tapi masa udah suruh kita lakukan, kita sendiri juga mau. Ya, Susyong ya. Berarti gimana? Ya kan, sana bawa ini, sana bawa ini. Siawaknya ketua aja tuh, gimana coba? Iya, benar lah Susyong, benar sekali. Ini menjadi PR untuk kita semua ya Susyong ya, bukan hanya satu dari bagian PL saja, tapi kita semua sebagai relawan suci ya Susyong ya, kita belajar benar-benar. Halo, Susyong, kok suaranya hilang ya? Ya, Cek. Ya, Oh ya, sampai oke. Nah, kan ya Susyong ya, benar sekali ya yang Susyong bilang, kita bisa menggalakkan orang supaya untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi kenapa diri kita sendiri kadang selalu melakukan hal yang sudah kita galakkan itu. Sebenarnya PL itu bisa kita kerjakan dari rumah tangga kita sendiri dulu ya, Susyong Suci ya. Jangan berharap yang muluk-muluk dulu dah. Dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri,
Jadi dengan tindakan kecil kita mungkin secara tidak langsung kita akan sudah menjadi teladan ataupun memberikan contoh kepada orang lain. Memang untuk menggerakkan manusia ini tidak gampang ya. Itu adalah salah satu bentuk pelatihan diri bagi kita semua. Tidak ada yang mudah, tapi dengan tekad yang kuat yang selalu Master mengatakan tidak ada yang mudah, tapi itu menjadi kita harus sama-sama bertekad, kita harus sama-sama menjalankan dan menjadi PR untuk kita semua. Nah, Kan En Sesiung Setie, Simfas yang selesai sampai di sini. Selamat pagi, tapi sebelumnya mari kita sama-sama kita wensin sekali dulu ya, Sesiung Setie, untuk mengakhiri acara Simfas yang pagi ini. Host boleh tampilkan. 开始，感恩诸事佛， Oh 敬 ya, 思 aduh. 妙莲华，熏法 Silakan, 四 silakan. 会。Kosakata Shinfa Siang, Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta, episode 1751. Dengan ketenangan jasmania dan batinia memasuk ke tengah orang banyak untuk memberikan bimbingan. 二总寂静，身寂静，语性寂静。Dua jenis ketenangan, ketenangan jasmania, kaya santi, dan ketenangan batinia, cita santi. Su'u, tugas duniawi, urusan duniawi, rutinitas sehari-hari. Yuan'u, kewajiban duniawi, tugas duniawi. Xian, Qu, Jing, Cu, hidup dalam lingkungan yang sunyi dan tenang. Shui, Sheng, memupuk, memelihara. Xian, Xian, tidak melakukan apa-apa, relax. Sheng, Guo, buah pencapaian tiada banding. Visesa, pala. Keadaan syukur syukur, 早上好. Kan En ya, Sao Pusa yang telah membacakan kosakata untuk kita semua. Kita wensin ya, Sesiung Setie. 来，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行上信礼，一问信，再问信，三问信。阿弥陀佛，感恩师兄师姐，感恩上人的开示，感恩semua tim Simfas Siang,感恩juga untuk Haliman Sesiung dan Sesiung yang bertugas sebagai host hari ini.感恩ya Sesiung semua, Sesiung Setie semua, semoga sinar Dhamma tetap menyinari kita dalam kehidupan kita sehari-hari. 感恩Sesiung Setie.
刺激让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着圣人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着圣人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，天下和。从流泪伤心到喜乐，是刺激让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着圣人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着圣人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和